الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين jemaah masjid Jami'ul Barakah rahimahullah. Dan intinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, dan nikmat waktu luang sehingga hari ini kita selepas melaksanakan sholat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan taklim menunggu waktu sholat yang lain. Itu pahalanya besar, bahkan ridha pahalanya besar. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala itu. Tak lupa salawat wassalam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum acara pengajian surat Tabawi ini dimulai, mari kita berselawat tasbih satu kali bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini dan niatkan kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang kita yang telah meninggal, juga yang kurang sehat, Allah sehatkan. Wabil khusus saudara kita di Palestina dan belahan bumi yang lain yang sedang dizalimi, mudah-mudahan Allah angkat semua dan yang telah meninggal di surga dan menjadi pahala oleh di sisi Allah diniyah. Waktu niatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ikhwan-ikhwan Masjid Jami'ul Barakah, kembali kita mengkaji 14 Sirah Nabawiyah yang mana bulan
Nah, yang mau saya bahas untuk malam kali ini adalah di tahun keempat. Jadi kalau secara kronologi mundur, tapi temanya tetap sama, yaitu perintelijenan Rasulullah SAW. Ada satu Rasul Allah namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, Ka'ab bin Al-Ashraf ini saya profilkan dulu apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Al-Ashraf sehingga dianggap musuh Islam nomor wahid, musuh Allah nomor satu, musuh umat nomor satu. Ini dari kalangan Yahudi. Ya, Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Apa dosa terbesarnya? Apa kesalahan terbesarnya? Bukan dari soal senjata, bapak-bapak sekalian, iwan-iwan sekalian. Bukan dari soal senjata. Oh, masuk senjata gitu buat kafir Quraisy tidak. Oh, masuk senjata gitu biar orang-orang Yahudi di Madinah membunuh Nabi Muhammad SAW. Tidak. Loh, kalau gitu seperti apa? Yang paling berbahaya dari semuanya ini, dia menguasai yang namanya opini, menguasai yang namanya syair-syair. Sedangkan syair-syair itu bisa menentukan opini. Jadi bapak-bapak sekalian, iman-iman sekalian, perlu diinformasikan terlebih dahulu. Dulu media massa di zaman Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya di zaman jahiliyah adalah syair, puisi. Jadi orang baca puisi, baca sajak, baca syair itu biasanya memberitakan berita-berita paling update. Biasanya memberitakan isinya itu adalah kejadian-kejadian yang viral di masanya. Lewat apa? Syair. Nah kan ingat, bangsa Arab itu bangsa yang ummi, nggak biasa baca, nggak biasa nulis. Jadi cuma sebagian kecil saja di antara masyarakat bangsa Arab yang bisa baca dan bisa nulis. Kalau gitu pakai apa Ustaz medianya? Berarti pakai sajak, pakai puisi, pakai syair. Nah, Ka'ab bin Al-Ashraf kan Yahudi di tengah-tengah bangsa Arab tuh. Ini dia jago memainkan syair yang mana itu biasa menggembosi kaum muslimin, biasa menghina Nabi Muhammad SAW, biasa menghina ajaran Islam. Berarti ternyata model orang Ka'ab bin Al-Ashraf ini, ya, kalau dalam sudut pandang Islam, nah ini kan saya cerita sejarah, lagi cerita sirah Nabawiyah, apa yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu adalah mengeksekusinya, dieksekusi yang kayak gitu. Kan tadi saya bilang, tadi diungkapkan bahwasanya dia nggak masuk senjata, Pak, bukan. Apa dia masuk pedang, panah, tombak, tidak. Dia ini mau meracuni kaum muslimin, mobil khusus bagi Rasulullah SAW, tidak juga. Tapi lisannya sangat ringan. Tapi dia bisa mempengaruhi orang lewat opini dari mulutnya, dari lisannya. Nah, kebetulan ada satu ayat yang memang membahas Ka'ab bin Al-Ashraf ini, yaitu Quran surat An-Nisa. Ingat aja Pak, An-Nisa 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa qawmud. Ini ada tentang Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan, Muhammad, kaum muslimin, itu ada orang yang ahli kitab, dalam hal ini orang Yahudi, ya. Dia sudah dikasih Taurat. Mereka masih beriman pada jibti wa qawud. Apa itu jibt? Apa itu qawud? Jibt itu sesembahan, objek peribadahan yang nuansanya mistik, bapak-bapak sekalian. Apa itu? Jin, setan, dukun-dukun, tukang ramal. Nah itu, mereka beriman pada jin. Dan ternyata
kerjaan sama setan. Nah itu yang organisasinya itu jadi Freemasonry itu loh. Yang jadi apa? Kalau dulu zaman sebelum kemerdekaan Indonesia disebutnya tarekat mason bebas, ya itu kan penyembahannya kepada hal-hal yang tidak jelas tuh, kepada setan, kepada jin. Apa bahasa kita satanisme lah. Benar kelihatan sih. Cek saja kita tafsir jin itu apa? Semuanya bilang yang hubungannya sama setan, tukang sihir, tukang ramal, yang hubungannya sama mistik. Orang Yahudi nomor 1. Ini belum ada penelitian tentang Kabbalah, tentang Freemasonry. Lebih jauh. Freemasonry baru lahirnya aja. Kira-kira dari masa Praksari sejarahnya 1000 tahun, tahun 1000. Ini Rasulullah kan tahun 600-an. Oh, udah dikasih tahu dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi di dalam keyakinan Yahudi itu masih percaya kepada yang seperti itu. Oleh karena itu kita umat Islam jangan percaya yang kayak gituan gitu. Ya. Senang dengan apa namanya, terutama anak muda ya. Anak-anak muda sekarang subhanallah senang dengan lambang-lambang setan, lambang-lambang pentagram, lambang-lambang kelihatannya keren nih. Kelihatannya keren. Biasanya dari industri hiburan. Dia ikut tuh sama lambang-lambangnya kayak gitu. Yahudi ini biang kerok. Ya benar, ternyata jin itu togut. Kalau togut lebih umum lagi Pak. Kalau togut sesembahan apa saja yang kita agungkan, kita muliakan, melebihi kelewatan gitu, melebihi Allah dan Rasulnya, melebihi Allah. Ya. Jadi kalau togut bisa apa saja Pak. Bisa juga pekerjaan aja bisa jadi togut Pak. Kalau bagaimana? Kerja terus dari duit, sholat tinggal waktu tinggal, lalaikan, abaikan, togut. Kerja aja jadi togut. Kerjaan pun bisa jadi togut. Apa saja Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah menyatakan apa saja yang diagungkan, disakralkan melebihi yang seharusnya. Apa saja togut itu? Kalau Umar bin Khattab menafsirkan itu dalam kitab tafsir, diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan setan. Setan dalam artian kata apa? Bukan setan dalam artian kata yang gaib, hanya yang gaib itu bukan, tapi juga apapun. Setan itu dari kalangan jin dan manusia yang kita agung-agungkan, malah melebihi pengagungan kita terhadap Islam, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi doyannya begitu nih orang Yahudi ini, keyakinannya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrik di Mekah, waktu itu Ka'ab bin Al-Ashraf memprovokasi orang-orang di Mekah, yang di Madinah nih, pergi diam-diam ke Mekah bersama beberapa anggota orang Yahudi lainnya, mengompori, memprovokasi agar kafir Quraisy lagi-lagi serang itu Muhammad, bunuh itu Muhammad. Kayak gitu kerjaannya. Pakai syair-syair biar mereka tergerak hatinya. Emang kelebihannya sama syair apa? Coba Bapak lihat orang baca puisi nih Pak. Bapak kan pernah lihat nih, kita pernah lihat ya orang baca syair, baca puisi. Itu kalau tepat Pak diksi-diksinya, itu kita gimana ya? Pendengaran kita, pikiran kita, hati kita. Wah, gitu. Terhanyut. Puisinya misalnya tentang kepahlawanan, heroisme, ikut-ikutan gitu. Nah, hebat ini. Membaca sajak ini, orang baca doang Pak, baca sajak pakai hafalan lagi. Ka'ab bin Al-Ashraf membaca sajaknya, membaca syairnya pakai hafalan, improvisasi dia. Tapi masya Allah, bisa diksi-diksinya itu bisa membangkitkan. Masalahnya ideologinya, dia pengen benar-benar membinasakan kaum muslimin gitu loh. Lewat tangan kafir Quraisy, diprovokasi ke Quraisy itu, dipuji Quraisy itu. Jadi Quraisy kalau nggak salah itu Abu Jahal, nggak Abu Jahal sudah wafat. Abu Sofyan waktu itu, karena ini peristiwanya sebelum terjadi perang Uhud. Jadi kalau Bapak lagi tilawah Quran surat An-Nisa 51, tadabbur, masya Allah, nikmat malam-malam tadabbur Quran, mengingat kajian sirah
sebelum perang Uhud. Atas dosa siapa? Mempermainkan, membahas tentang Ka'ab bin Al-Ashraf ini yang memprovokasi Quraisy. Itu Pak, dari provokasi dari siapa tadi Ka'ab bin Al-Ashraf ini, nggak lama tuh terjadi kita mengenal yang namanya perang Uhud. Jadi perang Uhud itu Pak hasil provokasi, salah satu faktornya bukan hanya karena dendamnya orang kafir Quraisy, tapi karena provokasi di orang namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi. Begitu. Dia pakai syair dan dia muji-muji orang Quraisy karena pengen dipuji Abu Sufyannya. Waktu itu pembesar Quraisy. Ka'ab bin Al-Ashraf, coba dong buktikan. Menurut kamu bagusan agama kita, lebih baik agama kita, maksudnya agamanya kafir Quraisy, orang-orang Muslim menyembah berhala. Apa bagusan agamanya Muhammad? Katanya Ka'ab bin Al-Ashraf, ya jelas bagusan, lebih baik agama kamu wahai Abu Sufyan, wahai para sesepuh Quraisy. Ana ma'akum, saya bersama kalian mendukung. Ya tapi yang namanya orang Yahudi mendukungnya memang nggak terang-terangan gitu loh Pak, nggak terang-terangan dia mendukungnya itu. Biar dia pakai tangan-tangan orang sesama orang Arab. Cuma kan yang satu orang Arab jahiliyah, yang satu orang Arabnya di Madinah itu orang Arab Islam kan begitu. Ini dianjoba sama dia. Ya, begitu ceritanya. Ternyata ya itu haula ada minaladina amanu sabila. Jadi katanya Allah ini mengabarkan mereka itu lebih benar jalannya. Jadi dianggapnya menyembah berhala. Kafir Quraisy itu agamanya lebih bagus, lebih baik daripada agamanya Islam, agama Islam. Ini orang Yahudi yang ngomong gitu. Ini Quran surat An-Nisa 51. Bagaimana cara eksekusi dia? Nah, pasca perang Uhud bisa jadi lama kemudian gitu ya, setelah perang Uhud baru Rasulullah SAW menugaskan salah seorang sahabat gagah berani namanya Muhammad bin Maslamah. Sama Pak kayak bulan lalu mirip. Tim punya tim spionase, punya tim intelijen. Berapa orang? Sama juga kayak yang saya ceritain bulan lalu, 5 orang. Pemimpin intelnya itu namanya Muhammad bin Maslamah, sahabat mulia dari suku Aus. Berarti kalau suku Aus kaum Ansor, sahabat dari kaum Ansor. Singkat cerita, ternyata minta izin, wahai Rasulullah, ini Muhammad bin ini Ka'ab bin Al-Ashraf ini cerdik. Saya minta izin Rasulullah, pengen izin langsung kepada Anda. Apa itu? Wahai Muhammad bin Maslamah. Dan ini ternyata jadi fikih Pak, boleh kayak gini. Saya tolong diizinkan mengucapkan apapun kata-katanya, ya. Tapi saya pengen ya tidak murtad. Ya. Jadi izinkan saya berbicara sebebas mungkin ketika lagi di hadapan si Ka'ab bin Al-Ashraf itu, biar dia percaya saya sahabatnya dia. Katanya Rasulullah SAW apa? Ini cek diabadikan dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham Pak. Silakan kamu bebas berbicara apa saja, karena kamu sudah ditugaskan. Jadi ternyata fikih yang bisa kita tarik fikih sirahnya ini Pak. Ketika kalau tugas intelijen, maka berpura-pura baik terhadap musuh boleh, bisa dilakukan. Namanya juga spionase, namanya juga perintelijenan. Lantas kalau berkata-kata apa saja berarti bisa berarti tuh menyenggol-nyenggol kalimat kufur. Harusnya kalau hukum dasarnya kufur. Maksudnya apa? Bisa aja dia pura-pura menghina Nabi Muhammad SAW. Bisa saja dia pura-pura menghina Islam. Begitu. Tapi ditugaskan khusus kepada intelijen ini gitu loh Pak. Ditugaskan khusus pada mereka saja. Silakan bicara apa saja ketika sedang bertugas. Begitu. Tercantum di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Jadilah 5 orang itu dipimpin Muhammad bin Maslamah datang ke bentengnya orang Yahudi di mana Ka'ab bin Al-Ashraf tinggal. Pura-pura baru dijalankan misinya, ternyata akalnya cerdik juga ini sahabat mulia Muhammad bin Maslamah ini. Pura-pura pengen
pinjam uang dan juga pengen membeli kurma. Dibagus-bagusin itu Ka'ab bin Al-Ashraf, dipuji-puji sama dia. Ya, dipuji-puji sama dia. Nah, ini loh, terpancing akhirnya itu Ka'ab bin Al-Ashraf, maka benar dia dibawa dulu. Ka'ab bin Al-Ashraf nggak mungkin kan kalau bunuh di situ. Kenapa? Di situ waktunya itu ya kira-kira masih ramai orang. Karena kalau dibunuh di situ, dieksekusi di situ, orang-orang Yahudi pada tahu. Maka diajak ke namanya satu lembah, namanya Al-Ajus. Itu dieksekusi di situ berlima. 5 intelijen Nabi Muhammad SAW mengeksekusi orang Yahudi yang menjadi provokator. Dieksekusi dia, Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini ada pelajarannya. Salah satunya apa yang dilakukan Ka'ab bin Al-Ashraf selain memprovokasi musuh-musuh Islam itu, dia punya syair-syair di Madinah, melontarkan syair-syair yang diam-diam menyindir kaum muslimin. Pakai opini, pakai syairnya itu membentuk opini di Madinah, ngejelek-jelekin muslimah di situ, kaum muslimah di Madinah. Ini ingat, ternyata kalau di dalam Islam timbangan orang yang memang memprovokasi dengan lisannya untuk menjatuhkan Islam, menjatuhkan umat Islam. Dengan lisannya, dengan tulisannya, dia mengopinikan yang bertentangan dengan Islam, memusuhi Rasulullah SAW. Ini kesimpulannya jelas, Pak, dieksekusi. Dieksekusi ini Ka'ab bin Al-Ashraf itu. Dia nggak ada riwayat menghunuskan pedang, tidak ada. Dia tidak ada riwayat misalnya pengen meracuni baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Tapi lihat dari syair-syairnya itu berpotensi membentuk opini. Dan ini masuk akal. Jadi bukan hanya dari ajaran Islamnya saja, itu bukan dari saja nas Al-Quran dan Sunnah, tapi coba kita ajak berpikir. Saya ajak berpikir, Pak, iwan-iwan di sini, rahmatullah ta'ala, kira-kira ketika orang termakan opini, pikirannya berubah menjadi menentang Allah dan Rasulnya, atau terjadi kekufuran, terjadi kemurtadan. Tiba-tiba Allah manggil, meninggal orang, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Dipanggil nih, ikutan melontarkan kata-kata kekufuran, ikut mencela kaum muslimin, ikut mencela ulama Islam. Kalau konteks kita sekarang, ikut mencela Rasulullah SAW. Nggak usah itu terjadi jihad atau peperangan, itu dia meninggal alami deh orang tersebut. Kira-kira imannya selamat nggak? Ya tidak. Orang menghina Allah dan Rasulnya, orang menghina Islam, bagaimana selamat? Begitu loh maksudnya. Ini berarti peperang pemikiran Pak Ghazul Fikri itu justru ada sisi-sisi yang lebih berbahayanya daripada perang dengan senjata. Bapak perang dengan senjata, kita perang dengan senjata. Adu misalnya lawan musuh Islam, adu lawan Zionis, tembak-tembakan, dan main Palestina itu para mujahidin Palestina. Kita mati Pak, ketembak, kena rudal, mati di bumi, di dunia. Nah kalau di ini di akhirat jalan besar selamat, bahkan jalan besarnya sakit mungkin, berbahagia, begitu. Nah sebaliknya, ini orang termakan provokasi kaum Yahudi akibat opininya kaum Yahudi. Dan sekarang banyak contohnya. Ada nggak kira-kira umat Islam yang melihat orang Yahudi, orang Zionis? Ada. Di Indonesia ada nggak? Gitu loh. Pak, iman semua rahimahullah. Kalau misalnya dia terprovokasi, katakanlah dulu colok-coloknya kan Ka'ab bin Al-Ashraf tadi yang lagi kita ceritain, yang tadi dia eksekusi. Sekarang media-media Yahudinya, media Zionis kita orang Islam, Muslim ya, ikut sholat, ya puasa Ramadan segala macam. Pikirannya dicuci ke ini terkontaminasi opini
bunuh puluhan ribu orang, dia stay with Zionism. Dia berdiri bersama Zionisme. Malah kunjungan. Kunjungan lagi. Nah, itu Pak kira-kira nih, kalau nggak bertobat ya nggak bertobat, mati secara lagi dia nggak bisa tobat. Lah kemungkinan besarnya masuk neraka, masuk surga, dia masuk neraka. Itu ya. Harus tegas Pak kita begitu. Ini kan Gus Fikri, nggak ada tembakan, nggak ada tuh Zionis melemparkan roket bomnya ke Indonesia, nggak ada tuh. Tapi apa? Opininya kelempar dari Israel sana. Opininya kelempar dari Eropa sana, dari Amerika sana. Di mana media-media besar itu dikuasai oleh pengusaha Yahudi. Yang pro-Zionis tadi Yahudi. Kemakan, terkontaminasi, terus. Yang terkontaminasi kan ini kalau orang kafir, ini orang muslim. Begitu. Berarti di sini apa yang mau saya katakan Bapak Ustaz? Gampangnya begini. Lah ini terkontaminasi pemikirannya kan akibatnya tergerus. Dia mati saat itu. Ya wallahu a'lam bishawab, tapi memang kemungkinan besarnya masuk neraka orang kayak gitu. Lah orang dia kemungkinannya murtad atau kufur begitu. Lah ini satu lagi, kita ditembak dengan senjata, bukan dengan pemikiran, bukan dengan opini. Ditembak pakai peluru, ditembak pakai rudal, mati kita. Lagi majelis begini mati kita. Kemungkinan besarnya ya syahid. Kalau kita ikhlas, gitu. Kemungkinan besarnya kita surga, insya Allah. Berbahayanya kenapa opini itu benar-benar dikonter. Makanya Rasulullah SAW ketika lagi tahu Ka'ab bin Ashraf itu memprovokasi orang-orang Quraisy itu, udah tahu intelijennya, informasinya udah keluar. Hebatnya Rasulullah SAW. Kalau Bapak cek, Bapak boleh cek Sirah Nabawiyah sampai Muhammad Al-Mubarakfuri, boleh cek kitab Sirah Fasih, Sirah Nabawiyah Indonesia. Itu ada berkali-kali loh Pak, peristiwanya gini. Ada kata-kata begini. Rasulullah telah mengetahui ini akan menyerang. Rasulullah akan mengetahui ini akan menyerang. Itu berkali-kali loh frase kayak gitu di tiap-tiap bagian-bagian sirah. Itu tahu dari mana? Nabi Muhammad SAW semua. Apa dikit-dikit minta tanya kepada Allah? Apa dikit-dikit minta dikasih tahu malaikat Jibril? Bisa saja, tapi tidak. Ada asbab konianya. Intelijennya Nabi nanam di mana? Nih, satu, suku Khuza'ah meskipun tinggal suku nomaden yang tinggal di dekat Mekah, lebih dekat dengan kafir Quraisy secara geografisnya. Tapi masya Allah, Nabi kita ini Sallallahu Alaihi Wasallam, satu suku Khuza'ah, kedua ada lagi namanya suku atau Bani Aslam. Itu tinggalnya kalau dulu Pak, kabilahnya itu antara Madinah sama Mekah. Itu bertiga yang jadi intinya, yang jadi intelijen Islam, daulah Islam di Madinah. Itu mereka satu lagi kampungnya Abu Zar, suku Gifar, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar dari suku Gifar, makanya disebutnya Abu Zar Al-Ghifari. Suku Gifar. Kelihatannya suku Gifar itu penampakannya Pak. Kalau di dalam sejarah Islam, suku Gifar itu kalau kita lihat sekarang kayak preman, orang-orang kayak garong gitu, kayak kita kalau melihat dia kayak ini orang yang bener nih kayak gitu. Kayak gitu. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW bisa nangkep orang-orang itu ketika hilir mudik ke Mekah, itu mata telinga mereka mendengar apa opini yang ada di Mekah. Hebat jadi Nabi kita SAW. Itu intelijennya 1400 tahun yang lalu. Jangan dibandingin sama intelijen sekarang. Sekarang canggih-canggih. Tapi Nabi Muhammad kan dulu kertas aja masih susah. Gitu loh. Kok bisa sampai kayak gitu? Inilah. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW ini di zamannya terdepan di dalam berintelijennya. Kalau bapak-bapak yang pasti tahu ilmu militer, intelijen itu apa sih nomor satunya, tugas nomor satunya? Memang bukan masalah eksekusi kan, tapi masalah perang informasi, diem-diem dapat informasi. Itu makanya Pak di Sirah Nabawiyah itu, Bapak mau baca Sirah Nabawiyah
Sirona bagai Indonesia. Berkali-kali itu ada peristiwa sirot, apalagi yang hubungannya dengan perang. Rasulullah telah mengetahui ini akan menyerang, suku Anu akan menyerang, suku Fulan akan menyerang. Kau tahu dari mana? Ya kita mungkin boleh-boleh aja kita bilang, oh Allah yang kasih tahu, oh malaikat yang kasih tahu. Tidak, bukan hanya itu. Rasulullah pun hebat dalam asbab kaumiyahnya, asbab duniawinya. Begitu. Intelijennya cepat informasinya. Maka perlu tahu itu Rasulullah SAW. Meskipun terjadi perang Uhud, maka Ka'ab bin Al-Ashraf memang sudah jadi wanted, dead or alive, dicari hidup apa mati. Nah ini Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi salah satunya Pak yang bisa kita ambil kesimpulan di sini sebelum kita buka sesi diskusi adalah pertama, orang yang menggiring opini untuk menggerus Islam, untuk melecehkan Islam, melecehkan Allah dan Rasulnya, itu hukum idealnya kalau syariat tegak mereka dieksekusi. Yang kayak ini. Kenapa? Kedua, lagi-lagi karena mainnya adalah berfikri, mainnya pemikiran. Orang bisa nyimpang dengan pikiran dan hati kan begitu. Dengan panah, dengan tembakan sih enggak bisa sakit orang. Tapi kalau meninggal dalam keadaan mendukung Yahudi, mendukung Zionis, melecehkan Allah dan Rasulnya, ngejelek-jelekin Islam, bahkan menjelek-jelekan puluhan ribu saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dibantai, masih juga dijelek-jelekan karena ikut opininya orang-orang Yahudi. Orang kayak gini kagak tobat, saya mah udah yakin banget, cemplungin aja ke neraka yang kayak gini mah nggak ada gunanya juga. Betul, Allah hak prerogatif Allah seperti itu. Tapi kan Islam punya syariat, punya hukum. Ini jadi kita mengetahui orang seperti inilah. Nah ini calon-calon ahli neraka nih seperti ini, calon ahli surga seperti ini. Kan begitu. Sebaliknya, ketika kita yang kuat dengan opini kita, iman akidah Islam kita, tapi kita terbunuh, persenjataannya mungkin kalah, tapi terbunuh, ya kan syahid. Kemungkinannya syahid. Kemungkinannya husnul khotimah, begitu. Masih bisa di dunianya mungkin fana, tapi di akhiratnya kita dapat bahagia, dapat surga. Begitu. Ini. Poin 3 di sini berarti orang seperti Ka'ab bin Al-Ashraf ini meskipun tanpa senjata, tapi dia dengan lisannya bisa memprovokasi kaum muslimin, bisa membuat keguncangan kepada kaum muslimin, maka memang harus segera eksekusi. Itu pun Muhammad bin Maslamah sebagai intelijennya Nabi, eksekusinya cepat, sangat-sangat cepat. Dibawa dulu ke lembah, ya. Pura-puranya pengen satu bibit duit, kedua beli kurma, begitu. Orang percaya dia si Ka'ab bin Al-Ashraf, udah dieksekusi di sini, dieksekusi di sini. Nah, jadi bapak-bapak yang semua pada kajian kali ini kita paling tidak sudah ada gambaran intelijen Nabi Muhammad SAW itu sampai dengan demikian, sampai seperti ini, kecepatan informasinya. Yuk, mari kita sebagai muslimin harusnya kita tata ya umat kita ya, juga institusi keamanan kita itu mestinya mengikuti sirah Nabi Muhammad SAW. Harusnya tidak memusuhi, tapi harusnya menganggap Islam dan sirah Nabi-Nya itu menjadi solusi jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kita buka sesi diskusi. Baik, Berapa menit lagi? kalau tidak saya 4 menit ya, masih ada 4 menit. Pertama, ini kan intelijen itu tajassus, memata-matai, mencari kekurangan atau apa. Sedangkan kan tidak dibolehkan tajassus kepada umat Islam, walau tajassus. Ini pertama itu. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa melontar opini, mengatakan menjelek-jelekan, bahkan di media itu dikatakan bahwa pejuang Hamas itu adalah teroris, dan juga ikut-ikutan. Akhirnya ada 5 anak muda ini darah, maka itu kan seperti itu, sampai pelecehan yang lain. Akhirnya ikut juga sahabat-sahabat yang katanya memurnikan akidah, itu juga nggak peduli dengan
ekonominya sendiri, di mana itu dua hal itu karena jangan sampai terseret dengan opini tadi dan juga berkata itu kan secara kamus, sehingga adanya beriman kepada Allah itu begitu taruhannya demikian. Ya, berarti sekalian juga closing statement di sini. Tadi tanggapan pertama itu tentang tajasus. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa ithmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Jadi katanya Al-Hujurat ayat 12 ini sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa awalnya itu, dan janganlah kamu tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Tajasus ini termasuk dalam hal perintelijenan, Pak. Ya, teman semua, berarti tidak boleh memata-matai sesama kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan Muhammad bin Maslamah dan tim intelijennya itu targetnya kafir asyraf, orang-orang kafir, musuh Islam, adu Allah, musuh Allah. Nah itu. Tapi secara hukum fikihnya bagaimana, Ustaz? Hukum fikihnya ini harus diungkapkan juga, tidak boleh memata-matai sesama kaum muslimin, tidak boleh. Haram. Iya, haram itu. Nah tapi ya ini kan kembali gara-gara kita ini serba bebas nilai ya. Ini perintelijenannya ini malah yang ini orang jenggotan nih, cingkrangan nih. Itu ini orang sering ngomong tentang daulah nih, sering ngomong tentang jihad nih. Radikal akhirnya. Akhirnya ya itu kita tahu tadi radikal jadinya. Nah ini gimana? Harusnya kan jelas kan itu adalah musuh dong. Begitu. Orang mah dulu mengintai Belanda, kompeni begitu. Mengintai siapa? Inggris. Mengintainya orang kafir. Begitu musuh-musuh Allah. Ini kebalik sekarang mengintainya malah ke sesama muslim. Nah itu sangat disayangkan dan itu jadi kritik dan akhirnya jadi kacau semua. Akhirnya kita nggak benar. Dikasih bala sama Allah. Mungkin salah satu mengapa faktor Indonesia dimajukan oleh Allah. Barangkali ketika ingin ada ulama-ulama yang ingin menegakkan nilai-nilai Islam, memperjuangkan syariat, ya, itu dimusuhi. Saya itunya asbab ukhrawinya begitu aja. Ya. Jadi asbab yang langsung ilahiyahnya itu kenapa negeri ini begitu kaya tapi mau maju? Ya gimana mau maju? Islamnya pengen ditegakkan secara kafah tapi dimusuhi. Allah kasih bala. Balanya tidak kerasa. Balanya seperti apa? Balanya itu seperti kitanya punya kekayaan tapi tidak maju-maju. Lalu yang kedua adalah ini yang menjadi permasalahan ketika seorang muslim mujahidin berjihad itu apapun faksinya, apapun itu perjuangannya, dia afiliasinya kemana, tidak boleh menjumpai atau menjelek-jelekan. Jangan sampai kita ngaku-ngakunya muslim yang ini, muslim yang itu, aliran yang ini, aliran yang itu, tetapi kepada sesama kaum muslimin kita menjelek-jelekan, sesama ahlus-sunnah begitu. Ini malah menjelek-jelekan, dan ini sangat disesalkan bukan hanya orang-orang liberal, tapi kadang-kadang orang-orang yang sebagian kaum muslimin ya terlalu fanatik terhadap mazhab-mazhab tertentu, paham-paham tertentu. Oh ini pejuang Palestina ini nggak benar jihadnya bid'ah, jihadnya begini, jihadnya begitu. Subhanallah, ini di antara PR Islam kaum muslimin. Bagaimana Islam mau maju, mau menangkan melawan musuh kalau memang sesama kaum musliminnya sendiri itu sering menghina bicara kepada sesama muslim sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan, kita bisa menjadi keyakinan kita sehari-hari, kita ilmui sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga mudah-mudahan Ustaz selalu sehat dan Allah sehingga kita dapat mengambil ibrah pelajaran berharga dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media itu sama saudaranya.